Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Ini alhamdulillah bukunya sedang dalam proses kita terjemahkan. Mudah-mudahan ya, ini makanya saya kajian ini sekalian ini ya, untuk ya mempersiapkan sebelum diterjemahkan, kan kalau dibaca dulu lebih ini ya. Taib ayuhal asatidzah, kemarin kita sudah jelaskan dan bacakan keterangan Imam Ghazali ketika takbiratul ihram. Niatnya itu apakah ketika di sini atau ketika begini atau ketika begini ya, sampai sedetail itu. Beliau kemudian berkata, al-qira'atu. Yang itu nggak tahu ya. Iya, berapa? Yang kenapa? Berapa? 182 ya? Ya. Takbiratul ihram sudah, sekarang al-qira'atu, bacaan. Thumma yabtadi'u bidu'a'il istiftah. Kemudian setelah takbiratul ihram hendaknya dia mengawali dengan doa istiftah. Wa hasuna an yaqula 'aqiba qawlihi Allahu akbar. Dan ada baiknya setelah dia mengucapkan Allahu akbar, itu mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, Tamaan istiftah ada banyak versi ya, tapi ya teman-teman di NU ya biasanya pakai ini. Kalau Muhammadiyah ya kita pakainya Allahumma ba'id baini ya wa baina khataaya. Tsumma yaqul, setelah itu masih membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla thana'uka wa la ilaha ghairuk. Ya. Ini kalau yang saya tahu ini doa istiftah tersendiri, tapi di sini Imam Ghazali menggabungkan keduanya ya. Liyakuna jami'an baina mutafarriqati ma warada fil akhbar. Agar dengan begitu dia menggabungkan riwayat-riwayat yang ada terkait dengan doa istiftah ini. Jadi mungkin beliau termasuk yang mengambil mazhab untuk digabung, bisa digabung. Tahu saya kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah itu melarang ya, bisa satu, tapi diganti-ganti gitu. Maksudnya pas sholat ini pakai ini, pas sholat ini pakai itu. Gitu. Wallahu a'lam. Imam Ghazali enggak digabung. Wa in kana khalfal imami ikhtasara illam yakun lil imami saktatun tawilah. Ini tadi kalau dia bukan berposisi sebagai makmum, jadi dia bebas mau baca seberapa lama. Tapi kalau dia posisinya sebagai makmum dan walaisa lil imami saktah tawilah, imam itu tidak punya kebiasaan diam dalam waktu lama setelah takbiratul ihram. Jadi dia ngerti ini imam ini setelah Allahu akbar enggak lama dia langsung al-Fatihah. Maka ikhtasara, hendaknya dia mengambil doa istiftah yang ringkas. Yang ringkas mana ya? Tadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Karena kalau agak mustajil ya, biasanya doa istiftahana ya pakai itu. Nah, yaqra'u fiha, tidak diam lama untuk bisa membaca istiftah yang tadi. Nah, maka hendaknya dia mengambil yang ringkas.
Thumma yaqul, kemudian hendaknya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lafaz ta'awudz ini ulama qiraat juga berpendapat dia tidak ada lafaz yang baku. Maksudnya kalau antum mau tambah itu boleh, a'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonir rajim, atau ditambahi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Thumma yaqra'u Al-Fatihata yabtadi'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim. Tabaan dalam mazhab Syafi'i hendaknya dia membaca Al-Fatihah dan mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita di Hambali basmalah tetap dibaca, cuman sir bacanya, tidak dikeraskan. Bitamami tasydidatiha wa hurufiha. Nah, ini kata Imam Ghazali, ketika basmalah ini harus tepat pengucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib min ajaibi ma yuqal, ya. Imam Nawawi Banten, ya, itu dalam Kasyifatus Saja syarah Safinatun Najah itu sampai merinci hitungan huruf-huruf ini. Jadi kalau bismillah itu berapa huruf, kalau ketambahan berarti nanti batal. Roknya harus tajwidnya presisi dan seterusnya. Ya, mazhab Syafi'i memang begitu. Wa yajtahidu fil farqi baina ad-dadi wadh-dha'i. Dan hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk membedakan antara dhad dan dha. Ghairil maghdu, jangan maghdu, dha, waladhdallin, bukan waladzallin. Nah, ini kalau sebagian wajah, ya, dalam mazhab Syafi'i, wallahu alam, bisa baca di mana itu bisa batal sholatnya. Ala kulli hal, ya, mungkin kita nggak sampai mengatakan begitu, ya, cuman tetap kita harus berusaha bagaimana Al-Fatihah kita itu pas kalau kita berposisi sebagai imam. Wa yaqulu amin. Nah, ini kalau antum belajar matan Jazari itu nanti ada bab berjudul babud dhadi wadh-dha. Bab dhad dan dha. Jadi mana yang dia dhad tapi mirip dha, yang harus diperhatikan oleh pembaca Al-Quran. Wadhada bistitalati wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji fi dhilli dhillu dhuhri 'udhmul hifdhi aykid wa anqidh 'azma dhahri al-lafdhi zahir ladha shwad kadhmin zalama ughlu dhalama dhufrin intadhir dhama adhfara dhannan أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عظينا ثم النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر شعراء ثم الشعراء نظلوا يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة illa biwailun hal wa ula nadhirah. Jadi ula nadhirah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jangan sampai kebalik loh Ustaz itu. Kalau kebalik berubah maknanya. Nadhirah pakai dhad itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, melihat. Ya, kalau antum balik bisa fatal, ya. Nah, itu juga untuk tadribul lisan, ya, membaca bab itu juga untuk tadribul lisan. Jadi lidah kita kalau sering dilatih nanti perigel dia, bisa bod, zo, kapan, ya. Nah, wa yaqulu amin fi akhir al-Fatihah wa yamudduha maddan. Amin.
A-nya bisa dibaca panjang amin. Tapi yang fasih dia seperti bacaan Yasin. A-nya 2 harokat. Amin. Dan ulama sepakat amin itu bukan bagian dari Al-Quran. Wala yasilu amin biqauli waladhdallin waslan. Makanya nggak boleh menyambung waladhdallin dengan amin. Waalaikumsalam. Allah. Jadi nggak boleh waladhdallin amin, nggak boleh. Apa tujuannya? Supaya tidak ada kesan bahwa amin itu termasuk bagian dari Al-Quran. Wa yajharu bil qira'ati fi as-subhi wal maghribi wal 'isya illa an yakuna ma'muman. Dan hendaknya dia membaca jahar dalam sholat subuh, maghrib dan isya kecuali makmum. Jadi yang sir dalam sholat jahriyah itu hanya makmum. Berarti kalau sampean jadi imam atau sampean sholat sendiri, jahar atau sir? Jahar. Sholat maghrib sampean sendiri, jahar. Kalau sir batal enggak. Cuman khilafus sunnah. Wa yajharu bitamna. Kadang perkemo kelas sendiri kan dijaharin. Ya di sebagian komunitas itu biasa. Salafi kayaknya biasa kayak gitu. Terus PKS juga saya lihat dulu sudah sejak lama ya tradisi seperti itu. Wa yajharu bitta'min, dan aminnya harus dikencangkan. Amin. Ya, kalau sholat sendirian maupun ketika jenengan jadi imam. Jadi imam tetap baca amin. Ya. Thumma yaqra'u surata aw qadra 3 ayatin minal Qur'ani fama fawqaha. Kemudian hendaknya dia membaca 1 surat. Kalau enggak, paling tidak setara dengan 3 ayat dalam Al-Quran. Wallahu a'lam kesimpulannya, istidlalnya beliau apa. Cuman dalam mazhab Syafi'i itu sering kali angka 3 itu jadi patokan. Mengusap kepala berapa kali? Dalam mazhab Syafi'i 3 ya. Kalau Hambali kan sekali aja. Kalau Syafi'i bisa 3, tidak harus semua bagian kepala. Kenapa 3? Karena apa ya alasannya? Karena dia aqallul jama' apa ya? Kalau nggak salah begitu. Wala yasilu akhir surati bitakbiril huwi bi an yafsila bainahuma biqadri qawlihi subhanallah. Nah, ini detail sekali beliau. Jadi jangan sampai menyambung akhir surat dengan takbir turun. Minal jinnati wan nasillahu akbar. Enggak boleh. Minal jinnati wan nas Allahu akbar, langsung begitu, itu enggak boleh. Jadi jedanya seberapa? Bi qadri qauli subhanallah. Kira-kira begitu. Nah, makanya nanti akan dijelaskan di sini, wallahu alam ya. Tumakninah itu ukurannya seberapa? Di mazhab Syafi'i ada ukurannya. Nanti ada kayaknya di sini. Kalau dalam mazhab Hambali kan ya yang penting pantas disebut diem, nah itu udah tumakninah ya. Atau tidak sampai membuat gerakan sebelumnya dengan setelahnya itu terlihat bersambung. Maksudnya gimana? Gerakan sebelumnya dan setelahnya. Ini rukuk nih, sebelumnya kan berdiri. Terus setelahnya apa? Iktidal. Jangan sampai kelihatan berdiri dengan iktidal ini bersambung. Gitu. Kalau masih kelihatan bersambung itu enggak tumakninah namanya. Nah, itu hadnya tumakninah. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu lebih definitif. Bi qadri qauli kadza ya.
selama mengucapkan zikir ini. Setara cepatnya. Ya. Jangan antum mengatakan mana dalilnya ya. Kan tidak mungkin fuqaha itu sampai pada kesimpulan tanpa menggunakan dalil. Kok di sini nggak disebutkan? Bukan di sini ya. Kalau mau dia baca di buku fikih. Kitab Ihya ini membahas fikih zahir seperlunya. Imam Ghazali apa nggak ngerti fikih? Oh, beliau sangat pakar. Beliau punya 3 level ya, al-wajiz, apa ya yang tengah apa Ustaz? Al-wajiz, mutawassit ya. Nah, yang ketiga adalah al-basit, detail. Wa yaqra'u fi subhi minas suwarit tiwal minal mufassal wa fil maghribi min qisarihi. Ini dianjurkan. Dasarnya ada hadis Wa'il bin Hujr. Walaupun ya tidak begitu kuat juga ya. Maksudnya ada dalil lain yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu subuh tidak mesti membaca tiwalul mufassal. Sebagaimana maghrib itu tidak identik dengan qisarul mufassal. Mufassal berarti. Surat mufassal itu apa? Surat mufassal adalah surat yang banyak fasalnya, banyak pisah ayatnya, ayat-ayat. Nah itu dimulai dari mana surat mufassal? Dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Nah surat Qaf sampai An-Nas ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama disebut tiwal al-mufassal, mufassal yang panjang. Maksudnya satu surat itu banyak ayatnya. Itu mulai dari surat Qaf sampai apa ya, surat An-Naba kalau nggak salah. Itu masuk kategorinya tiwal mufassal. Nah, nek bisa antum subuh itu baca salah satu dari surat-surat ini tadi, tiwal al-mufassal. Kalau yang kedua tiwalul mufassal, awsatul mufassal, surat mufassal yang pertengahan itu dari wan-nazi'at sampai wal-lail. Dari wadduha ke sana sampai An-Nas itu disebut qisar al-mufassal. Surat-surat mufassal yang pendek. Surat-surat pendek kita menyebutnya. Itu ada warad ada salah satu hadis yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat maghrib itu bacanya pakai qisarul mufassal. Dari ad-duha sampai An-Nas itu sampean pilih. Tapi ternyata tidak mutlak begitu kan. Nabi juga pernah sholat maghrib membaca surat At-Tur ya, yang membuat Jubair bin Mut'aim Jubair bin Mut'aim masuk Islam. Dia mendengar Nabi SAW. Dia kan dari Mekah itu pergi ke Madinah dengan misi pengen menebus tawanan kan. Sampai sana maghrib, pas Nabi SAW mengimami, beliau membaca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apa mereka itu tercipta tanpa sesuatu atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Jubair mengatakan kada qalbi an yatir. Jantungku mau copot mendengar ayat itu. Langsung aku masuk Islam. Itu subhanallah ya, kalau antum membaca ayat-ayat Quran dengan penuh seksama, antum akan yakin itu bukan buatan manusia. Misalnya Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami menciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, dan ke tanah kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari sana kami akan bangkitkan kamu untuk kedua kalinya. Coba manusia sehebat apapun, ada nggak yang berani ngomong seperti itu? Kamu nanti akan tak kembalikan ke tanah, tak bangkitkan dari tanah. Mbok sehebat apapun dia. Makanya Quran ini subhanallah menunjukkan sifat mutakal yang berkalam ya. Kalau kita merenungi, kita akan sadar ini bukan kalamul basyar. Manusia nggak akan sanggup besar. Makanya Nabi SAW itu juga nggak mungkin ngarang. Ada orang yang sanggup Ustaz
menyampaikan karangan masalah seserius itu. Enggak. Ya. Contoh lain apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Suruh keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, sabar menjalaninya. La nas'aluka rizqan, kami enggak nuntut rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki kalian. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah hari ketika kamu kembali kepada Allah. Nah itu ya, kita kalau Masya Allah ayat-ayat Quran ini menunjukkan itu bukan kalamul bashar. Antum walaupun berhari-hari bersemedi mungkin tidak akan bisa menyimpul, punya inspirasi kata-kata yang seindah ayat yang berbunyi gimana? Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Subhanallah. Qul law kuntum fi buyutikum, katakan wahai Muhammad, seandainya kamu itu ada di rumah, di dalam rumah, labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu, orang yang sudah ditulis dia akan mati, terbunuh, pasti akan keluar ila madaji'ihim, ke tempat dia tergeletak. Ya, manusia mana saja yang bisa bikin kata-kata seperti itu? Nggak akan bisa. Maka ini harus membuat kita semakin yakin. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa hadana lil Quran. Ya. Mana tadi? Ini nggak boleh dijeda ya. Wa yaqra'u fis subhi minas suwarit tiwal minal mufassal. Salat subuh sebaiknya membaca mufassal yang tiwal, berarti dari qaf sampai amma yatasaalun, silahkan antum pilih. Wa fil maghribi min qisarihi, dan dari maghrib dari qisarul mufassal. Wa fil zuhri wal asri wal isya. Ya, ingat ya, zuhur asar itu juga tetap baca sunahnya. Jadi bukan Al-Fatihah doang, maksudnya rakaat pertama dan kedua. Wal isya, dan salat isya nahwu surat-surat seukuran was-sama'i dzatil buruj, berarti awsat al-mufassal. Nah, makanya jarang Ustaz sekarang, mulai jarang kita lihat orang yang sholat zuhur itu lama, padahal itu sunnah. Di Iskarima dulu ada Syekh yang dari Mesir, Syekh Hisham Balillah. Syekh Hisham sekarang masih ngajar online ya. Itu punya kebiasaan kalau sholat zuhur atau asar itu dibikin panjang. Nah kan sunnahnya kan rakaat kedua itu separuh dari rakaat pertama. Wa ma qarabaha, atau yang setara dengan itu. Wa fis subhi fis safar, dan dalam sholat subuh kalau posisinya safar itu membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah ini saya baru tahu ini ya. Ini kalau dalam Ithaf As-Sada Al-Muttaqin itu disebutkan sumber-sumbernya. Wa kadzalika fi raq'atil fajr wa tawaf wa tahiyyah. Surat yang sama antum baca dalam 2 rakaat fajar, ini yang sering kita praktekkan ya. Wa tawaf. Nah, nanti antum kalau umroh, mudah-mudahan Ustaz Abdurrahman pasti tahu ya. Beberapa kali Ustaz. Nah, jadi tawaf itu, setelah itu kan nanti kemana setelah tawaf? Biasanya diarahkan ke dekat Maqam Ibrahim. Nah, di situ sholat 2 rakaat. Rakaat pertama pakai Al-Kafirun, kedua pakai Qul huwallahu ahad. Wa tahiyyah,
Tahiyatul masjid juga begitu. Wa huwa fi jami'i dzalika mustadimun lil qiyam wa wad'ul yadaini kama wasafna fi awwalis shalah. Dalam semua itu dia mustadimun lil qiyam, mempertahankan diri untuk berdiri, wa wad'ul yadain, dan mempertahankan posisi tangan. Kama wasafna fi awwalis shalah, seperti yang sudah kami bahas di pembahasan awal kemarin. Kemarin gimana posisinya? Udah. Ya, antum murojaah lagi ya. Gini toh. Ini begini posisinya. Bukan gini. Kok gini? Ya, bisa antum murojaah lagi nanti. Qala ruku' wala wahiquhu, ruku' dan pengikut-pengikutnya. Tsumma yarka'u, kemudian dia ruku' wa yura'i fihi umuran, dan hendaknya dia memperhatikan beberapa perkara. Wa huwa an yukabbira lirruku'i, ketika rukuk bertakbir, wa an yarfa'a yadayhi ma'a takbiratil ruku'. Jadi dia mengangkat tangannya itu pas takbir. Allahu akbar. Jadi jangan begini dulu, sudah begini baru Allahu akbar, enggak gitu. Atau Allahu akbar diem dulu baru rukuk, itu juga enggak pas. Tapi bareng Allahu akbar. Nah. Wa an yamudda takbir maddan ilal intiha ila ruku'. Takbirnya hendaknya dipanjangkan sampai dia benar-benar kepada posisi rukuk. Berarti Allahu akbar. Nah, kalau Syekh bin Utsaimin setahu saya nggak setuju yang begini nih. Nah, Syekh bin Utsaimin dan murid-murid beliau ya itu pernah kan saat datang ke sini. Jadi kalau dari rakaat ketiga kan itu kan mau berdiri ya. Iya. Itu kan lama. Biasanya imam gimana takbirnya? Berdiri dulu. Enggak, maksudnya takbirnya singkat atau panjang? Panjang ya. Biasanya panjang. Allahu akbar. Ini murid Syekh bin Utsaimin nggak setuju kayak gitu. Nah, apa yang mendasari itu harus dipanjangkan sementara yang lain enggak? Jadi gimana? Ya udah, kita kadang salah Ustaz kalau nggak paham, ya. Jadi dari kita Allahu akbar gitu doang. Jadi kita kira duduk gitu. Antum kalau nggak percaya, nanti ke Iskarima, antum bermakmum di belakang Syekh Ramadan. Syekh Ramadan itu kan muridnya Syekh bin Utsaimin. Beliau itu takbir itu dipanjangkan tuh justru pas rakaat kedua. Allahu akbar padahal tasyahud. Jadi orang kalau nggak paham bisa bablas ke berdiri gitu. Wallahu alam ya, seingat saya analisa mereka karena apa dalilnya yang harus membedakan antara takbir ini dan takbir itu. Tapi ini Imam Ghazali mengatakan bertakbir ya muddu maddan, dipanjangkan mulai dari ruku Allahu akbar ilal intiha ila ruku, sampai benar-benar dalam posisi ruku. Kira-kira menurut antum apa alasannya Ustaz? Biar zikir. Supaya tidak ada satupun celah di dalam sholat yang kosong dari zikir. Makanya dalam mazhab Syafi'i kan juga ada anjuran ya kalau sholat Idul Fitri, Allahu akbar. Ini kan jeda nih. Iya. Allahu akbar. Jeda ini diisi apa? Ini juga dipakai di Muhammadiyah Ustaz. Ya, saya juga heran. Saya waktu di Lampung di Masjid Muhammadiyah begitu. Jangan lupa Bapak-bapak nanti Allahu akbar diselingi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita paskan memang itu pas ukuran waktunya. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Kan nggak mungkin toh antum sholat Idul Fitri Allahu akbar kan nggak mungkin. Pasti ada jeda ini dalam analisa beliau ya. Masa sholat menghadap Allah kok ada posisi yang kosong dari zikir, itu gimana ceritanya gitu loh. Ya terserah antum mau ikut yang mana. Yang penting iya kak iya. Jangan sampai antum mengatakan bid'ah ya. Lancang berarti antum ya.
Itu ya Ustaz ya. Itu takbirnya ini kalau versi Imam Ghazali dipanjangkan mulai dari turun sampai tek rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kalau menurut saya enggak. Allahu Akbar. Apa begitu? Ya. Wa an yad'a rahatayhi 'ala rukbatayhi fi ruku'. Rahatayhi itu apa ya? Nah, nanti kita buka. Mana ragu ini tangan atau apa ya? Di atas dua lututnya. Berarti apa? Ini ya rohah itu berarti telapak tangan. Wa asabi'uhu mansyuratun. Dan jari-jarinya ini dibuka. Jadi bukan gini. Mustaqbilal kiblat, dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Ala tulis saq, sepanjang nahwal qiblah ala tulis saq, sesuai arah panjangnya betis. Berarti kan gini toh. Gini. Ini juga arah kiblat. Ada nggak ya sholat kayak gini? Ada. Ya, sholat nggak niat gitu loh, kakinya diginiin. Hanya Ya, selain itu juga nggak sehat juga itu. Kalau dokter Puji kan punya analisa itu sholat yang sehat itu berdirinya sempurna. Itu kan pengganti berdiri Hang Juang kan. Kalau antum terapi sama beliau kan suruh berdiri begini, gini, selama berapa menit. Dan itu ternyata beberapa saudara anak Pak Oji itu manjur loh, nggak jadi operasi. Cuma suruh gini. Udah mau operasi sininya itu ada radang paru apa gimana? Ternyata cuma sininya aja yang nggak lurus. Nah sholat juga begitu. Jadi sholat itu sempurna kan begini, nggak juga begini, ya, nggak juga begini. Nah, kalau orang-orang kesehatan itu kayak dokter Eka itu lihat dari posisi berdiri sholat dia tahu ini masih kuat diranjang apa enggak. Sampai seperti itu. Iya, kebanyakan juga. Nah, nek bisa jangan juga nggak nyunah juga, dihadapkan ke kiblat. Ya, orang kadang menganggap itu sepele, tapi sunahnya kan nggak begitu. Terus di sawang juga orang penak gitu kan. Wa an yansiba rukbatayhi wa la yuthnihima atau yuthannihima. Kedua lututnya harus ditegakkan dan jangan ditekuk. Jadi jangan gini rukuk itu. Gini. Kan ada orang yang malas gini. Enggak pantas lah. Sholat itu ya harus di hadapan Tuhan kita ya harus kelihatan semangat. Makanya kalau laki itu sujudnya harus begini. Bukan begini. Kalau begini itu melentruk, menunjukkan tidak layak dalam posisi ubudiyah, itu enggak layak. Berbeda kalau perempuan malah dalam mazhab Syafi'i suruh begini. Tidak boleh menjauhkan perut dari paha. Kenapa? Karena untuk perempuan itu aslinya adalah disuruh menutup diri. Nah, wa an yamudda dhahrahu mustawiyan. Punggungnya dibentangkan lurus ya. Jangan begini dongak, jangan juga begini. Wa an yakuna 'unuquhu wa ra'suhu mustawiyaini ma'a dhahrihi kas-sahifatil wahidah. Seperti satu lembar gini, Ustaz. Punggung, leher, kepala. Jangan sampai ya. La yakuna ra'suhu akhfadha. Jangan sampai kepalanya lebih rendah gini ya. Wala arfa'an, dan jangan lebih tinggi dongak begini juga salah. Wa an yujafi mirfaqaihi an jambaihi.
dan hendaknya dia menjauhkan dua sikutnya dari dua lambungnya. Ini jangan begini, berarti begini, dijauhkan. Ini jauhkan dari sini, jangan begini, begini ya. Untuk laki. Ini kalau antum detailkan, sebenarnya detail banget loh Imam Ghazali itu menggambarkan gerakan sholat. Ini baru gerakan zahirnya. Nanti antum akan lihat bagaimana Imam Ghazali menjelaskan tidak kalah detail tentang gerakan batin. Pas rukuk itu apa yang dihadirkan dalam hati ya. Wa tadummul mar'atu mirfaqaihima ila jambaiha. Mirfaqaiha ila jambaiha. Kalau perempuan sebaliknya, jadi dia tidak boleh dijauhkan, tapi dia malah disuruh mingkup begini kalau perempuan, baik ketika rukuk maupun sujud. Nah, ini detailnya nanti antum temukan di dalam fikih, di Matan Abu di Kifayatul Akhyar, di kitab-kitab fikih Syafi'i itu disebutkan salah satu alasannya karena perempuan itu dia aslinya adalah harus astar, rapat. Ya. Wa an yaqula subhana rabbiyal azim, dan hendaknya dia mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung, thalathan wa ziyadatu ila sab'ati wa ila al-'asharati hasanun. Nah, ini kalau yang tidak disetujui oleh Imam Ibn Taimiyah, enggak 3 ya 3. Tapi kan sebenarnya dari dulu itu saya masih iskal loh Ustaz sebenarnya. Kok harus begitu ya? Harus kalau 3 nggak boleh ini, karena nanti berarti bid'ah kita menambah-nambahi dalam urusan agama. Sementara ada hadis Nabi yang menyebutkan Nabi itu pernah sholat rukuk lama sekali. Nah, kira-kira apa coba yang dibaca? Kalau nggak boleh lebih dari 3 kali. Wallahu alam, nampaknya qaulu Syafi'iyah ini lebih bisa diterima ya secara logika. Jadi kita dulu kan horornya, wah ini menambah-nambah dalam agama ya, berarti bid'ah tertolak kan gitu. Itu yang buat kita jadi salah pahamnya kan di situ sebenarnya. Ilam yakun imaman, itu kalau posisinya bukan sebagai imam. Kalau imam ya jangan lama-lama, kasihan makmumnya. Nabi SAW itu sholat berdirinya hampir sama dengan rukuknya. Berdirinya beliau aja itu apa? Baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Kayak rukuknya sama, itu kira-kira baca apa Ustaz coba? Kalau bukan beliau itu apa maksudnya tenggelam dalam samudra ma'rifat, sehingga orang kalau cinta sesuatu itu kan menyebut namanya itu kan gemeter Ustaz. Sampean kalau mau melihat ciri-ciri orang jatuh cinta kepada sesuatu, sebut namanya kok dia kangen, panik ya, atau gemetar begitu. Tanda-tanda ini. Atau dia salah tingkah. sebelum nama Pak, ada rasa ya. Makanya kalau orang makrifatnya kuat, dia enggak jemu, dia menyebut nama Allah itu semakin ini ya. Jadi itu ya kata Imam Ghazali, 3 atau lebih itu boleh, enggak apa-apa ya. Ilam yakun imaman, yang penting dia bukan imam. Tsumma yartafi'u minar ruku'i ilal qiyami, kemudian dia hendaknya naik dari rukuk menuju qiyam. Iktidal ya, wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Jadi dari rukuk naik ini angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Ada enggak mazhab yang diem aja? Ada enggak yang bahkan saya nemukan juga ya, antum pernah lihat enggak? Iktidal mau turun ke sujud tuh angkat tangan. Allahu Akbar sujud. Itu kalau di Iskarima saya lihat Syekh Rasid As-Subahi dari Yaman itu beliau begitu kebiasaannya. Ngimami kita kan di Masjid Pakil itu. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar sujud. Itu madhab Syiah. Enggak tahu, mau. beliau itu dia enggak berani pulang ke Yaman karena ditarget mati sama orang Syiah. Makanya sekarang beliau cerita itu kabur dari Yaman itu, bukan kabur ya, hijrah dari Yaman itu
Aslinya kan orang kaya beliau itu, rektor. Rumahnya gede. Ada 2 yang ditarget karena sering khutbah menyinggung FTSE. Satu gurunya beliau nggak sempat lari, tangkep Ustaz. Bagaimana mereka cara mengeksekusinya? Dia taruh di gudang senjata. Kan Yaman kan konflik sama Saudi waktu itu, dan dia pakai serangan udara kan, yang ditarget gudang-gudang senjata. Nah, ditaruh situ. Jadi nanti yang disalahkan Saudi. Kejamnya kayak gitu tuh. Nah, beliau Syekh Rasim ini alhamdulillah sudah dengar dirinya target. Beliau langsung ganti KTP, ganti identitas. Batin kok podo. Cinya Yaman. Beliau juga pernah ke Afghanistan juga sih. Nah, akhirnya terus keluar, berhasil sampai Indonesia sampai sekarang. Ya itu ya Ustaz ya. Jadi itu bukan Syiah deh Ustaz kayaknya. Thumma yartafi'u minar ruku'i ilal qiyami wa yarfa'u yadayhi wa yaqulu sami'allahu liman hamidah wa yatma'innu fil i'tidal. Dan hendaknya dia tumakninah, tenang ketika i'tidal, wa yaqul, dan mengucapkan rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du wa la yutawwilu hadzal qiyama illa fi salati tasbih wal kusufi was subh. I'tidal itu jangan lama-lama kecuali dalam sholat tasbih, sholat gerhana, dan sholat subuh. Kan ada nggak i'tidal yang lama? Ada. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla tsana'i wal majd haqqu ma qala al 'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la yanfa' wa la mu'tiya lima a'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa yaqnutu atau yaqnatu zat. Dan hendaknya dia melakukan kunut fis subhi dalam sholat subuh. Fir raq'ati tsaniyah, pada rakaat kedua, bil kalimatil ma'thurati qabla sujud, membaca doa-doa yang ada riwayatnya itu dilakukan kapan? Qabla sujud, sebelum sujud. Wallahu ta'ala alam. Ini ya asik sekali ini beliau ini pembahasannya loh, detail ya. Cuman di sini ada yang nggak dibahas. Antum ingat nggak dulu saya imtihan pernah ngajar kita dan mengatakan kalau ruko pandangan mata kemana? Semua. Kalau saya imtihan dulu nyuruhnya itu di antara 2 kaki. Iya. Nah, itu antum pernah dapat dalilnya? Saya yang dapat malah ke tempat itu sudah teman. Nah makanya kan kedua kaki ini kan Anda sampai sekarang itu nyari loh Zat, kok belum dapat gitu keterangannya. Terus beliau juga nerangkan waktu itu kalau tasyahud yang dilihat jari. Nah, ini kan dalil yang mentaksis. Itu harus ada. Kalau tidak ada berarti sebenarnya dia tetap kepada keumumannya. Bahwa Nabi SAW yang sudah kita bahas kemarin ya, ketika sholat itu upayakan mata itu tidak geser dari tempat sujud. Nah, itu udah terpraktek apa belum? Ternyata susah sekali. Sebelum sholat itu pikiran kemana-mana ya. Nggak bisa kita itu pen ke situ itu nggak bisa. Nah, kemarin dibahas Imam Ghazali sampai bilang kalau nggak ada sutra suruh bikin garis. Tujuan garis ini supaya pandangan kita itu terkontrol, nggak melebihi gitu. Nah, ternyata prakteknya ya nggak gampang. Nah kalau tidak ada dalil yang mentaksis maka aslinya kan kembali kepada keumuman keterangan yang menunjukkan bahwa Nabi SAW kalau sholat beliau yang zuru ila mawdi'i sujudihi, melihat ke tempat beliau sujud. Wallahu ta'ala. Nah jangan panjang-panjang, sampai sini aja. Mudah-mudahan antum bisa menikmati ya. Tapi asik, saya aja menikmati. Asik banget nih kajiannya Imam Ghazali ini. Ya, nah ini ana harapkan antum bisa nyebarkan lah di taklim-taklim antum Ustaz. Di umat Islam ini kalau sholatnya beres itu sekian persen problemnya
bisa kita kendalikan. Iya. Baik kalau sholatnya ya kita sendiri tentunya ya udah beres apa belum kan gitu. Nah yang memang penting itu tuh kajian fikih di masyarakat secara umum itu penting sekali karena masyarakat kita ini secara umum kan fikihnya yang dapat di sekolah umum SMP dulu. Kayak itu kan nggak selesai mereka belajar hanya nyomot aja. Cuman tantangannya kan sekarang orang gampang mengakses itu loh kan. Jadi kadang malas untuk detail-detail tinggal buka di Google kan gitu. Nah itu yang harus kita jawab. Saya buka kajian fikih di kamu lah, mereka lebih enjoy. Apalagi kalau disuruh buka pertanyaan, senang sekali. Iya. Gitu ya. Mereka kan apa ada kesempatan curhat. Iya. Kami begini gimana kan gitu. Sebenarnya langsung praktis soalnya. Akidah. Iya. Itu mereka lebih senang. Antusias gitu loh mulai ya, nanti praktekannya. Tapi yang kayak gini menjelaskan kenapa kita kalau sujud harus gini. Kenapa kita semua itu mereka senang. Ya semoga gimana caranya ya. Segitu ya Ustaz. Kita tutup dulu nanti mau diskusi monggo. Seperti biasa nanti antum nginepnya di sini Ustaz. Bebas ruangan ini. Sampai situ kamar mandi di situ.